Betul Pak, itu yang kami rancang juga sebetulnya. Jadi eh, apa namanya itu memang termasuk bidangnya di saya Pak. Ada pendidikan Ya, dan kemahasiswaan ya Pak ya. ya, ya, Ada pembinaan karakter untuk para mahasiswa kami. eh apa namanya ada banyak sekali Pak, berapa kegiatan ya Pak ya. Bahkan sebetulnya itu dihubungkan dengan kurikulum Pak ya. hmm, Jadi kurikulum yang K20, jadi kan IPB sekarang menerapkan kurikulum K2020 Pak. hmm, Jadi sebetulnya ini memang pimpinan IPB luar biasa visioner ya. Sebelum Mas hmm, Menteri menerapkan MBKM, IPB sudah ya, memiliki eh, K2020 dan ternyata ya, K2020 itu sangat itu dengan secara substansi itu ruhnya MBKM sebetulnya Pak ya. ya. Itu MBKM. Nah, dari situ di kurik K2020 itu sebetulnya juga inline dengan pendidikan karakter dan soft skill IPB mahasiswa IPB Ya. Pak. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Dan menurut rencana wawancara ini akan kami lakukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Profesor Dr. Hewan Denny Noviana, PhD. Beliau adalah Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB, atau sekarang dikenal IPB University. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, Semoga Pak Bambang eh, dan kolega semua juga sehat ini. ya baik, Prof. Prof Denny ini lahir di Bogor tahun 1972. Nah, mungkin bisa dimulai, Prof, dengan cerita pengalaman ketika kuliah S1 di kedokteran hewan di IPB, lulus 95, kemudian profesi dokter hewan, lulus 1997, S3 di Yamaguchi University di Jepang. Mulai karir menjadi dosen, pernah menjadi dekan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, dan saat ini menjadi wakil rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Silakan, Prof. Baik, ini kalau berbicara pengalaman, jadi ingat-ingat lagi masa zaman saya kuliah nih Pak Ya, Bambang. ya, 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 jadi saya lahir dan besar di Bogor nih Pak Bambang. ya, Tahun 72 saya lahir, SD sampai dengan SMA saya di Bogor semua, termasuk menyelesaikan studi S1 sampai dengan lanjut S3 ya Pak. ya, Eh, ya, saya masuk lewat jalur mandiri, mohon maaf, jalur undangan. ya, Waktu itu namanya masih program USMI ya. ya, Sebelumnya PMDK, sebelum lagi Perintis itu namanya. Jadi ya. saya jalur USMI, masuk tahun 91. Cita-cita saya dari kecil memang ingin jadi dokter hewan. Oh, Ya, karena simple sebetulnya karena di rumah saya banyak dari dulu ayah selalu memberikan edukasinya. Saya diberikan tanggung jawab memelihara kucing, ya, ayam, anjing itu banyak ya, dan pada saat ada yang mati saya sangat sedih tuh Pak. ya, 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 Karena ya, itu saya ingin jadi dokter hewan. Jadi sebenarnya itu saja latar belakang awalnya dan ya, alhamdulillah ternyata berlanjut dan ternyata disinilah saya ternyata meniti karir ya Pak Bambang ya. ya, Kira sebenarnya itu latar belakangnya. ya. Nah, kemudian mengapa menjadi dosen? Ini pertanyaan yang banyak ditanya ke saya. Jadi sebenarnya waktu saya diwawancara pertama kali jadi dosen itu oleh Prof. Bambang Purwantara waktu itu ya. Beliau Ya, PD3 waktu itu. Saya sampaikan Prof. Sebenarnya kalau saya ada pekerjaan, saya kemungkinan tidak akan memilih jadi dosen dan jadi PNS. Sebetulnya saya ingin jadi ah, pekerjaan begitu. Karena ayah saya dosen, ibu saya guru. Kami ya,
keluarga ibu dari keluarga guru, Pak. Iya. Dari keluarga guru. Jadi mungkin darah itu yang mengalir di saya ya. Ya. Jadi akhirnya saya putuskan, wah jangan dari ibu, sebenarnya arahan dari ibu, kayaknya cocok kamu jadi dosen, jadi PNS, bisa mengembangkan diri. Ya, saya mendengarkan nasihat ibu, jadi saya memilih karir di dosen dan ternyata memang nasihat dan doa ibu itu sesuatu yang sangat didengar langsung ya oleh yang menciptakan kita. Jadi disinilah saya begitu Pak akhirnya. Ya. Nah, kemudian sempat kuliah eh, apa sampai ke luar negeri, Bro. Ya, ya. Ya. Jadi tahun 95 saya dapat beasiswa untuk student exchange Pak Bambang ya. Ya. Mungkin kalau sekarang ada MBKM itu yang International Student Mobility itu ya. Ya, Jadi ya. waktu itu tapi sifatnya masih U2U antar IPB dengan Miyazaki University Jepang. Waktu itu saya dapat kesempatan 1 tahun untuk exchange student, satu kesempatan yang luar biasa membuka wawasan saya ya, bagaimana melihat Indonesia dari kejauhan begitu ya. Ya. Dan dari situ saya punya hubungan yang sangat baik dengan supervisor saya di Jepang dalam 1 tahun itu, dan beliau menawarkan lagi kalau kamu mau lanjut sekolah, saya siap jadi supervisornya begitu ya. Jadi akhirnya tahun 99 apply beasiswa, kemudian 98 apply beasiswa lagi Ya. untuk lanjut S3 dan masuk 99 sampai 2004 waktu itu di Jepang lagi. Ya. Nah, kemudian merintis karir menjadi dosen sampai kemudian menjadi dekan. Ya, Bagaimana pengalaman itu, Bro? pertama sama sekali saya bersyukur tentu sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, Ya. yang kita tidak pernah, tentu kita tidak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita karena yang menciptakan kita semua yang tahu ya apa yang terbaik Ya. untuk kita. Walaupun sekali lagi saya tidak ingin jadi dosen dan tidak ingin jadi PNS, ternyata yang terbaik itu adalah itu. Eh, Pada prinsipnya, pada saat bekerja kita totalitas saja. Pada saat saya menjadi dosen, mengajar, meneliti, mengabdi, lain sebagainya, ya mungkin ada teman-teman yang menilai bahwa saya mungkin dinilai mampu untuk itu dan saya diminta begitu ya untuk dicalonkan sebetulnya Pak. Jadi pada saat itu tahun Ya. 2021 itu ada penjaringan nama dan nama saya keluar diusulkan oleh eh, beberapa departemen yang ada dan syaratnya tidak boleh menolak kalau dicalonkan. Ya. Jadi waktu itu semua yang namanya keluar harus bersedia menjadi calon dekan waktu itu. Jadi tahun 2021 bulan Januari akhir itu ditetapkan jadi dekan Fakultas Kedokteran Hewan pada saat itu sebelum Ya. berganti menjadi SKHB. Kemudian awal tahun ini Pak Rektor kontak saya untuk meminta membantu beliau sebagai Wakil Rektor 1 di bidang pendidikan dan Ya. kemahsiswaan. Demikian Pak. Ya. Semula Fakultas Kedokteran Hewan, tetapi kemudian ada tambahan eh, biomedis. Itu apa Ya, maknanya? betul Pak. Ini kedokteran hewan sendiri kan bahkan prodinya itu sudah ada sebelum IPB berdiri sebetulnya ya Pak Ya. Bambang. Jadi Ya. IPB tahun 63 sementara prodi kedokteran hewannya itu bahkan tahun 1890 sekian ya pada saat pendudukan Belanda itu prodi kedokteran hewan sudah ada. Nah, prodi kedokteran hewan di IPB sudah sangat mapan, Pak Bambang, sangat bagus, Ya. sangat kuat. Mungkin sudah saatnya juga memang saya mengutip kata-kata Pak Rektor ini, Ya. kita tidak bermain lagi di zona, bukan zona aman tidak baik ya, tapi kita Ya. harus menciptakan puncak-puncak baru begitu Pak Ya. Bambang. Ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah di situ terus ya saingannya siapa lagi begitu ya. Jadi kita harus membuka diri, bukan berubah-ubah Pak, tapi Ya. melakukan suatu perubahan yang ke arah positif. Salah satu kami melakukan survei Pak Bambang tahun 2020 ya, kami melakukan survei kepada calon siswa anak mahasiswa Ya. SMA.
ada terjaring sekitar saya lupa 1.700 sekian ya. Ditanyakan kalau di IPB mendirikan satu program studi yang terkait dengan bidang medis, itu kira-kira bidangnya apa yang diharapkan oleh siswa-siswa SMA. Ternyata terpuling 3 prodi Pak, atau 3 Ya. bidang. Yang pertama kedokteran. Hmm. Yang pertama kedokteran, yang kedua ternyata farmasi Pak Bambang. Ya. Dan yang ketiga biomedis gitu Ya. ya. Nah, ternyata biomedis akhirnya setelah tahun 2008 itu surveinya sebenarnya 2020, tapi 2018 sebenarnya Pak Rektor memang sangat visioner ya. Menugaskan FKH untuk mengkaji pendirian prodi biomedis betul Pak. Awalnya itu, kemudian berproses dilakukan survei 2020 dan ternyata memang match dengan keinginan siswa-siswa SMA kita. Ya. Akhirnya kita mengembangkan diri menjadi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Kedokteran hewannya sudah sangat kuat, Pak Bambang. Bahkan kita sudah punya kelas internasional. Kita nomor 4 di Asia Tenggara ya Pak, berdasarkan apa namanya Simago Scientific Paper Base, nomor 4 di Asia Tenggara. Kemudian nomor 1 di Indonesia tentunya Pak Bambang. Jadi biomedis adalah saat kita bagaimana creating the new top ya Pak Bambang. Kita ingin membuat sesuatu yang baru lagi. Kira-kira demikian Pak. Ya, saya masih agak mungkin perlu apa ya gambaran itu ya. Kenapa nempelnya di kedokteran hewan itu? Ya, ya. Jadi ini kalau untuk yang pertama, mungkin perlu saya sampaikan. Jadi walaupun kita kedokteran hewan, memang, tapi kalau kita refer ke publikasi internasional yang dihasilkan oleh dosen-dosen kami, ada 2 keyword yang keluar yang sangat dominan. Keyword nomor 1 veterinary medicine, veterinary ya, itu bahasa Inggris. Keyword yang nomor 2 ternyata biomedicine, Pak Bambang. Jadi penelitian dosen-dosen kita sebetulnya sekitar 30-40% itu 35% itu biomedis sebetulnya ya. Banyak melakukan kerjasama dengan teman-teman di Fakultas Kedokteran, kedokteran gigi, farmasi, dan itu bidang-bidang biomedis. Jadi sebenarnya 2 bidang ini sama-sama kuat ini, veterinary dengan biomedicine. Nah, oleh karena itu teman-teman yang di bidangnya ilmu-ilmu praklinik Pak Bambang seperti anatomi, fisiologi, gitu ya, farmakologi, mereka kan lebih banyak sebenarnya di biomedicine, tidak ke arah clinical practice. Nah, oleh karena itu, kenapa itu salah satu latar belakangnya, apa yang sudah kuat yang ada di FKH saat itu dikembangkan, dua-duanya agar sama-sama kuat. Kira-kira demikian Pak. Jadi bukan tiba-tiba dititipkan di kita, bukan. Tapi dari situ sebetulnya salah satu yang menjadi dasar ya. Atau karena waktu itu belum ada fakultas kedokteran di IPB. Kalau fakultas kedokteran, sepengetahuan kami, ini mungkin dikoreksi juga kalau salah, memang dia bidang biomedis. Jadi gini Pak, biomedis di Indonesia saat ini hanya ada 4 yang memiliki prodi biomedis ya. 1 di Andalas yang negeri, 3 itu di swasta. 1 di Jakarta ada I3L ya, I3L, dan yang 2 lagi di swasta. Sementara di perguruan tinggi yang lain belum ada. Kemudian dan semuanya memang satu prodi sendiri dan di luar FK Pak. Dan dia memang tidak ke arahnya skill. Kalau kedokteran hewan kan memang ke arah hands-on, practical skill. Kalau ini kan sebenarnya ke arah science. Jadi memang sebetulnya filosofinya berbeda ya Pak ya. Walaupun mungkin di semester awal ada mata kuliah yang sama, mungkin biochemistry, yang fisiologi itu sama. Tapi setelah itu dia berbeda. Nah, jadi yang satu itu memang ke arah science, satu ke arahnya practical skill. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi di Indonesia memang lebih banyaknya terpisah di luar prodi kedokteran. Kemudian yang kedua juga memang secara substansi ilmunya agak berbeda ya Pak. Bukan agak berbeda, tapi berbeda. Satu ke science, satunya ke arah skill.
Ya. Sekarang Prof. Denny menjadi wakil rektor yang membidangi pendidikan. Nah, Ya, di IPB sekarang dengan nama IPB University ini programnya diperluas. Tidak hanya pertanian, kehutanan dan sebagainya, tapi ada kedokteran, macam-macam ekonomi dan sebagainya. ya, Nah, mungkin bisa diceritakan perkembangan itu, tapi saya mau bertanya begini, apakah ini juga menjawab tantangan karena di dalam perankingan internasional itu eh, banyaknya program studi itu juga membantu meningkatkan rankingnya. ya. Jadi yang pertama sebetulnya eh, Fakultas Kedokteran, Ekonomi, bahkan sebetulnya teknik itu Ya, sebetulnya menjadi amanat arsitektur akademiknya pengembangan ke depan sebenarnya Pak Bambang. Ya. eh, Jadi sebenarnya itu keywordnya. Jadi bukan artinya tiba-tiba IPB membuat FK juga bukan dari situ, ya, tapi memang sebenarnya itu adalah satu arsitektur akademik yang ya, memang sudah didesain untuk IPB ke depan. Yang pertama, yang kedua, eh, betul ya kita tidak bisa pungkiri ya Pak Bambang ya. Jadi ya, beberapa hal seperti FK lah katakanlah itu memang kan peminatnya luar biasa ya. Contoh ya, saja Pak, itu mungkin ya, di UI ya, UI ya, itu pendaftar lewat jalur undangan untuk prodi kedokteran saja 5.000 orang itu Pak. ya, Sekitar 5.000 ya. Untuk memperebutkan mungkin tidak sampai 150 kursi ya untuk jalur undangan ya, kurang dari itu. Sementara katakan pendaftar di IPB itu kan total 17.000 Pak ya. untuk 39 prodi. Jadi bisa Hmm, dibayangkan satu prodi 5.000 dengan 39 prodi 17.000. Jadi memang ya, artinya apa namanya memang jumlah pendaftar akan meningkat ya Pak ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua sebetulnya pengembangan-pengembangan prodi yang ada tentu core kompetensinya bukan core kompeten tapi core dari IPB University tentu kepada agromaritim ya Pak ya, ya, kepada pertanian, kepada kelautan dan sebagainya, dan juga bioscience tropika. Sebetulnya itu tidak lepas dari situ. Ekonomi yang ada akan sangat mendukung Pak pengembangan-pengembangan keilmuan pertanian dan sebagainya, termasuk bisnis juga. ya, Dan Fakultas Kedokteran kita kan memang tagline-nya juga ke arah agromaritim medicine ya Pak ya. ya, Jadi sebetulnya semua masih inline dengan ya, yang menjadi visi dari IPB University itu sendiri. ya. Nah, sekarang ini kan terjadi apa ya Pak? Jarak yang jauh. Tadi ada Fakultas Kedokteran Hewan yang sudah begitu tua, begitu mantap, begitu apalagi apa fakultas-fakultas pertanian dalam arti sempit maupun arti luas kan sudah pengalaman. Nah, dengan ditambah dengan program-program baru itu yang relatif pemain baru, eh, itu seperti apa, Pak? Cara menanganinya. Ini kan ada program yang baru ya, reputasinya baru, dan di satu sisi ada yang sudah sangat berpengalaman. Ya, yang pertama tentu di kami, eh, jadi di IPB sendiri kan memang ada dua ya Pak ya untuk Ya, pengampu prodi itu ada fakultas dan ada sekolah sebetulnya kan gitu. ya, Jadi kalau fakultas itu lebih ke eh, tidak terlalu apa namanya kalau kalau sekolah itu dia tata kelolanya atau untuk bidang keilmuannya yang serumpun sebenarnya Pak. ya, Kira-kira ke arah sana. Kemudian untuk pengelolaan itu sendiri tentu di sana ada yang unsur yang tertinggi kan ada dekan ya Pak ya. Nah di ya, dekan itu di setiap fakultas dan sekolah di sana kan ada gugus penjamin mutu Pak, bahwa hmm, itu bagaimana mutu pendidikan di setiap fakultas dan sekolah itu terjamin. Berikutnya di tingkat IPB juga ada juga di kami kan ada kantor manajemen mutu dan audit internal juga Pak. ya, Jadi tentu dilakukan itu ya, bagaimana mutu-mutu pendidikan yang ada bukan hanya pendidikan sebetulnya, tapi ya, proses-proses bisnis yang terjadi itu semua memang dalam koridor apa namanya tetap terpantau dengan baik. Jadi artinya semua prodi yang ada tentu telah dipertimbangkan ya, untuk apa namanya untuk dikembangkan di IPB dan tahapannya bukan cukup panjang apa ya, tapi dengan posisi IPB sebagai PTNBH itu sebetulnya kan bukan sangat mungkin tapi memang ya, diperbolehkan oleh undang-undang untuk membentuk prodi dengan namanya juga sesuai nama yang di apa namanya nama yang memang menurut
PTNBH tersebut sangat cocok begitu Pak ya. Jadi dari sisi aturan memang sangat memungkinkan dan bukan dengan tapi diperbolehkan Pak ya. Izinkan. Kemudian yang kedua tahapannya di kami juga tidak mudah Pak sebetulnya untuk pendirian prodi. Yang pertama tentu diusulkan oleh sekolah atau fakultas yang terdekat dengan prodi itu begitu ya, rumpun keilmuannya. Kemudian nanti dilakukan pengkajian di IPB ada satu lembaga namanya Badan Pengembangan Institut, Pak Bambang. Jadi pengajuannya nanti diajukan ke rektor setelah disetujui oleh senat di tingkat fakultas atau sekolah. Gitu ya. Jadi ini kira-kira seperti itu tahapannya. Kemudian setelah disetujui, ya ini internal bisnis proses lah Pak ya. Nah, kira-kira ada tahapan-tahapan itu yang dilakukan. Ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai desain alumni yang dirancang melalui program-program pendidikan, karena sekarang kalau melihat apa yang terjadi di lapangan, itu kan alumni IPB ini kan apa ya menjadi serba bisa, gitu ya. Artinya di mana-mana bisa. Nah, maksud saya apakah itu memang didesain sejak awal seperti itu atau itu improvisasi aja para alumni itu dengan menghadapi peluang lapangan kerja yang memungkinkan dan mereka ternyata punya kemampuan, maka itulah yang terjadi itu sekarang. Seperti apa, Prof? Ya, betul Pak Bambang. Jadi ini IPB ini kan lulusannya disebut mampu di segala bidang, apalagi di bidang pertanian. Itu tagline-nya Pak ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, untuk kami sendiri memang mempunyai data ya Pak Bambang ya. Jadi dari mahasiswa yang ada itu setidaknya terpooling 4 besar Pak Bambang. Ada yang ingin menjadi entrepreneur. Itu saya lupa pasti, tapi sekitar 30%. Pak. Kemudian yang kedua ada yang ingin menjadi birokrat politisi Pak. Ternyata menjadi politikus jadi satu tujuan. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kalau mereka daftar ke IPB ternyata ingin jadi birokrat kan. Dan ini kami lakukan talent mapping pada saat mereka masuk Pak. Jadi saat ini ya. Jadi pada saat masuk ini program Pak Rektor yang sangat baik ya. Ini dimulai diterapkan tahun 3 tahun yang lalu Pak ya. Ini talent mapping. Jadi terpotret 4 Pak yang besarnya. Profesional sekitar 40%, entrepreneur 30%, birokrat 15%, dan yang ingin jadi seperti saya Pak, jadi dosen peneliti ada 12% lah kira-kira ya sekitar situ. Nah, dari 4 ini itu pada saat mereka masuk. Tapi belum tentu pada saat mereka lulus mereka akan tetap ingin jadi profesional. Mungkin dalam perjalanan berubah ya Pak ya. Dalam 4 tahun itu mereka ikut satu proses pendidikan. Nah, tapi kita membuat bagaimana mahasiswa yang sudah masuk ini dari 4 besar ini itu didesain. Kita sebut namanya desain pengembangan talenta mahasiswa Pak. Kita ada program itu ya di kampus. Jadi mereka yang ingin jadi leadership atau ingin jadi dosen peneliti sudah ada pathway-nya Pak. Jadi tahun pertama mereka katakanlah programnya ABC, yang ingin jadi pathway profesional programnya ABC. Jadi disebutnya apa ya? Seperti macam kanalisasi lah Pak ya. Tapi bukan artinya mereka tidak bisa berpindah ke yang lain. Nah, oleh karena itu harapannya dengan seperti itu yang terjadi tadi bukan by accident Pak, tapi by design. Nah, jadi by design semuanya. Jadi mereka begitu lulus juga mereka bisa betul-betul bisa semakin ini. Dan yang terakhir alumni luar biasa sangat support kepada IPB ya Pak ya. Banyak program-program yang bagus seperti mentoring leader contohnya ya. Kemudian apalagi diaspora banyak sekali ya yang bagus-bagus dan anak-anak kami tinggal mengikuti itu apa namanya program-program yang ada juga. Nah, kemudian yang menarik ini kan IPB selalu mulai dari proses rekrutmen. Jadi yang terbaru adalah merekrut ketua OSIS tanpa tes.
Ya. Nah, kemudian juga proses pendidikan ini juga menarik yang dikenang oleh apa namanya para alumni yang saya wawancari, kecuali latihan-latihan yang keras dalam pelatihan secara profesional, juga pembekalan-pembekalan leadership, karakter dan Betul. sebagainya. Nah, apakah itu juga termasuk yang dirancang atau seperti apa? Betul, Pak. Itu yang kami rancang juga sebetulnya. Jadi eh, apa namanya itu memang termasuk bidangnya di saya, Pak. Ada pendidikan Ya, dan kemahasiswaan ya, Pak ya. ya, ya, Ada pembinaan karakter untuk para mahasiswa kami. eh apa namanya ada banyak sekali Pak, beberapa kegiatan ya Pak ya. Bahkan sebetulnya itu dihubungkan dengan kurikulum Pak ya. hmm, Jadi kurikulum yang K20, jadi kan IPB sekarang menerapkan kurikulum K2020 Pak. hmm, Jadi sebetulnya ini memang pimpinan IPB luar biasa visioner ya. Sebelum Mas ya, Menteri menerapkan MBKM, IPB sudah ya, memiliki eh, K2020 dan ternyata ya, K2020 itu sangat itu dengan secara substansi itu ruhnya MBKM sebetulnya Pak ya. ya, Itu MBKM. Nah, dari situ di kurik K2020 itu sebetulnya juga inline dengan pendidikan karakter dan soft skill IPB mahasiswa IPB ya, Pak ya. Jadi intinya IPB memberikan pendidikan karakter mahasiswa yang harus selalu memiliki eh, growth mindset, Pak ya, ya, integritas yang baik, memiliki mental pembelajar gitu, Pak. Kemudian berorientasi pada masa depan melalui pembinaan-pembinaan apa soft skill dan sebagainya. Dan itu sebetulnya embedded dengan K2020, Pak. ya, Jadi tidak berdiri sendiri pembinaannya, tapi eh, apa embedded ke sana. Saya kira demikian, Pak. ya. Kemudian yang menarik memang betul tadi banyak yang mengatakan bahwa situasi di kampus IPB menyebabkan mereka kemudian apa berorientasi leadership tapi yang praktis bahkan ke kegiatan politik. Jadi ada yang mengatakan bahwa embrio kegiatan politik mereka di luar itu sudah dimulai sejak di IPB. Itu seperti apa, Pak? Eh, Ya, ini bagaimana Pak ya? Jadi tadi kan memang betul Pak ada 15% ya Pak ya. Eh, Ya, dan ini saya kebetulan kemarin ikut apa namanya mungkin itu ya Pak, memang betul juga. Tapi kita tidak mendidik secara khusus supaya mereka menjadi ya, politikus tidak ke arah sana Pak ya. ya, ya. Tapi kanal bagi mereka yang ingin menjadi politikus atau birokrat memang sudah kita siapkan Pak ya. Ya, Tapi tentu tidak mengganggu terhadap kurikulum inti yang harus mereka capai. Kira-kira demikian, Pak. ya, Berikutnya yang bahkan yang kedua, ini saya juga dapat informasinya dari pada saat ada alumni award ya, Pak ya, kalau nggak ya, salah sekitar 3 bulan yang lalu, itu ternyata 80% anggota partai Pak di ya, Kabupaten Bogor itu ternyata alumni IPB, Pak. Jadi artinya kan memang apa ya, yang walaupun mereka mungkin ada yang memang ingin dari awal begitu ya, ya, tapi ada yang mungkin juga di tengah-tengah mereka berpikir untuk masuk ke dalam disebut politik praktis, Pak ya. Tapi ya, sekali lagi itu adalah pilihan ya, Pak ya, ya, pilihan bagi mereka. Sekali lagi kami menetapkan jalur-jalurnya saja, Pak. ya. Kalau tidak salah, apa ya, main programnya IPB itu mendidik menjadi entrepreneur, eh, apa arah utamanya itu. Nah, Ya, itu persiapannya seperti apa? ya. Jadi betul, Pak. Ini eh, jadi kan visinya IPB 2023-2028 itu menjadi perguruan tinggi inovatif Ya, dan resilient ya Pak ya, untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan dalam membangun tadi yang Bapak sampaikan Techno Socio Entrepreneur University yang unggul di tingkat global pada nah bidang ini pertanian, kelautan, biosentrofika Pak. ya, Jadi apa yang kita lakukan di situ ada dua unsur utama, Pak. Yang pertama adalah ekosistem pokok ya, yang harus disiapkan. Ekosistem pokoknya di situ tentu pendidikan dan kemahasiswaan, yang tadi ada kurikulum K2020 disiapkan, pembinaan karakter mahasiswa. Ekosistem pokok yang kedua adalah riset dan inovasi. Ini tentu harus kuat karena perguruan tinggi adalah dipandang mereka yang betul-betul kepada scientific evidence base, selalu berbicara fakta dan data ya Pak ya, gitu. ya,
Yang ketiga yang juga masuk ekosistem pokok itu adalah tentu kegiatan pengabdian masyarakat. Sebetulnya ini Tridharma perguruan tinggi lah ya. Dan di situ ada ekosistem penunjang Pak buat mencapai ke techno-social entrepreneur itu. Ya. SDM Pak, SDM yang baik, kemudian keuangan yang akuntabel, kemudian infrastruktur. Alhamdulillah sekarang sudah sangat baik ya di IPB pada infrastruktur. ICT ini tentu kita tidak bisa lepas dari ICT, bahkan sebetulnya visi yang lama Pak Rektor yang sebelumnya adalah IPB 4.0 kan ya Pak ya. Jadi Ya. bagaimana teknologi itu juga betul-betul bisa masuk ke dalam sistem organisasi yang modern dan kerjasama. Dari situ nanti harapannya dengan ekosistem pokok dan ekosistem penunjang itu akan mencetak SDM-SDM yang unggul, yang memiliki mindsetnya growth mindset, karakternya punya karakter yang baik, skillnya baik, dan new literasi. Dari situ mudah-mudahan diharapkan mereka memiliki karakter yang technopreneur dan sociopreneur. Sebenarnya ke arah sana. Jadi ini step-step yang dilakukan Pak, dimulai dari visinya, kemudian diterjemahkan menjadi apa sih ekosistem pokok dan penunjang yang harus disiapkan oleh IPB itu sendiri Pak. Kira-kira demikian ya Pak Bambang. Ya, IPB ini kan sudah dikenal ya, mungkin sudah berada di puncak, walaupun tadi akan mencari puncak-puncak baru. Tentu Ya, tidak mudah untuk ya, apa ya meningkatkan apa yang sudah dicapai. Nah, ini Prof. eh, Denny ini ya. apa selama 5 tahun yang akan datang apa yang mau dilakukan? Ini dia PR berat saya nih Pak. Ya, Jadi pada saat apa namanya core bisnisnya IPB kan tentu pendidikan ya Pak ya. ya, Pendidikan dan core bisnisnya adalah mahasiswa dan ini ada di WR1 ini Pak. ya, Jadi pesan Pak Rektor ke saya juga dan clear ini jelas dari Majelis Wali Amanat juga ke saya. ya, Nomor satu adalah pendidikan. Ada 5 Pak pendidikan yang akan dikembangkan atau mungkin disebut 5 program utama ya Pak, 5 program unggulan. ya, Yang pertama tentu pendidikan berkualitas itu sudah jelas. Bagaimana pendidikan karakter, pola pikir yang tumbuh terus, future skill set, healthy, macam-macam Pak. Itu pendidikan ya, berkualitas. Yang kedua pendidikan yang inovatif Pak. Pendidikan inovatif ini penguatan inovatif flexible learning, jadi immersive learning Pak. Jadi bagaimana semacam virtual reality begitu ya, sudah ya, kita pergunakan teknologi-teknologi itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pendidikan terintegrasi ini Pak. Jadi bagaimana konektivitas antara pendidikan, penelitian, pengabdian bisa lebih baik ya, lagi. Itu yang ketiga programnya. Kemudian yang keempat, pendidikan mendunia. Ini yang berat Pak. ya, Nah, pendidikan mendunia ini oleh karena itu dibentuk satu direktorat baru Pak di ya, bawah koordinasi saya. Namanya Direktorat Pendidikan Internasional. Inilah sebetulnya salah satu ujung tombak menciptakan puncak-puncak baru tadi. ya, Jadi pendidikan mendunia ini internasionalisasi pendidikan melalui pemantapan kelas, ya, program studi akreditasi internasional, targetnya Pak Rektor, targetnya kita semua 2028 semua prodi S1 di IPB internasional accredited. ya, Kemudian memperbanyak kelas internasional, kemudian dan inisiasi kampus internasional Pak. Jadi sepertinya IPB akan mulai keluar dari negara NKRI. ya, Itu salah satu juga misinya. Berikutnya pendidikan transdisiplin. Nah ini transdisiplin ini apa ya Pak? Pengembangan transdisiplin dan ilmu-ilmu baru Pak, future science ya. Regenerative medicine, contohnya robotik Pak, AI gitu dan sebagainya. Ini kira-kira 5 bidang pendidikan Pak yang menjadi mungkin disebut akan didorong ya dan ditunjang nanti oleh semua unsur-unsur yang ada tadi baik ekosistem pokok maupun penunjang tadi Pak. ya. Yang menarik adalah kelas internasional dan kampus internasional karena kesannya itu selalu pendidik-pendidik kita ini lebih bangga kalau lulusan luar negeri. Nah, kalau pendidikan kita baik kan ini harus menjadi terbalik. Banyak orang luar negeri yang belajar ke kita. Betul Seperti Pak. apa ini konsepnya, Pak? Ya, betul Pak. Jadi ini dua-duanya Pak. Jadi yang Ya, pertama sebanyak mungkin kita akan mengundang mahasiswa internasional datang ke IPB Pak. ya,
tidak perlu jauh-jauh, negara Ya. tetangga kita Malaysia itu punya eh, apa namanya UPM ya Pak, Ya. University Pertanian Persatuan Malaysia. Bahkan sebetulnya mereka juga awalnya kan core-nya di agriculture ya, Ya. UPM itu awalnya di agriculture, tapi berkembang luar biasa. Student body 15.000 mahasiswanya itu S2 S3 Pak. Ya. 15.000. Sementara kalau kita total 31.000 itu student body total S1 dan S2 S3 ya. Ya. Dengan mestinya tentu S1 di kita. Tapi kalau Ya. UPM 15.000-nya itu S2 S3 dan Hmm. hampir 90% adalah mahasiswa luar negeri, Pak. Ya. Dan jadi artinya apa namanya dengan posisi IPB yang capaian ranking dunianya sebetulnya dengan UPM hampir sama ya Pak ya. Bahkan Ya. di beberapa bidang lebih baik kita. Eh, bukan bukan tidak mungkin IPB Ya. sebetulnya sangat bisa untuk me-invite mahasiswa-mahasiswa terutama S2 S3 ya Pak ya Ya. masuk. Kalau mahasiswa S1 terutama di kemarin pada saat saya diberikan amanah di kedokteran hewan kita sudah punya kelas internasional yang memang mahasiswa dari Malaysia, mahasiswanya 1 tahun sekitar 40 orang, Pak. Jadi sudah dikenal, Pak, sebetulnya Indonesia di Malaysia itu, terutama IPB ya. Dan ini sekarang kita tinggal memperluas prodi-prodi saja sebetulnya ya. Yang paling dekat mungkin Malaysia, tapi saya yakin negara-negara yang lain juga akan datang ya, Pak ya. Setidaknya mungkin negara-negara yang sedang sama-sama developing country ya, Pak ya. Mungkin itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir, Pak. Ya, IPB dulu pernah dikenal sebagai kampus rakyat ya. Nah, juga IPB memberi kesempatan untuk mahasiswa itu dari asal yang seluas-luasnya. ya. Nah, bagaimana mengatasi kendala eh, ekonomi, Pak? Artinya kendala keuangan bagi mahasiswa yang eh, pintar, tetapi dukungan finansialnya rendah gitu misalnya. Ya, baik Pak. Jadi tadi saya sampaikan student body kita 31.000 itu kalau di sekitar bulan pertengahan tahun Pak. Jadi Ya. kan student body itu fluktuasi ya Pak ya. Ya. Kalau ada wisuda yang cukup, karena satu kali wisudanya kan sekitar 800 orang itu ya. Nah Ya. tapi student body kita terbanyak itu di bulan Agustus September itu paling Ya. tinggi. Dari 30.000 itu 8.000 mahasiswa kita itu dapat beasiswa Pak. Oh. 8.000 itu dapat 8.000 ya 8.000 sekian ya Pak ya. 8.000 saya lupa belakangnya tapi 8.000 itu mendapatkan beasiswa dan 4.000 diantaranya itu lewat skema yang KIP Pak. Oh. Ya skema KIP itu yang Kartu Indonesia Pintar ya Pak Ya. ya. Jadi setengahnya dapat dari situ. Artinya kalau 8.000 student body-nya. Jadi perkiraan kami itu seperempat Pak. Jadi Ya. 25% mahasiswa IPB itu sebetulnya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk S1 ya Pak ya. Ya. Jadi artinya 1 dari 4 itu dapat beasiswa dan seperdelapannya adalah mendapatkan dari KIP. Jadi artinya IPB sangat membuka seluas-luasnya untuk peluang-peluang beasiswa ini. Kami punya 63 lembaga Pak atau unsur yang mensupport IPB untuk memberikan beasiswa. Dan ini tentu di luar yang sedikit-sedikit ya Pak, ini 63 yang besar-besar. Tentunya ada 63 dan yang paling terbesar tadi tentu dari pemerintah kita. Kira-kira demikian Pak. Untuk mahasiswa IPB sendiri sampai saat ini masih berkomitmen sangat baik terhadap mereka-mereka yang lewat jalur undangan Pak. Dan itu terbukti dari komposisi jalur undangan kita masih paling besar Pak. Ya. Itu tahun 2022 yang terakhir itu di sekitar 45% ya Pak ya. Sekitar sekian itu lewat jalur undangan. Ya. Jalur undangan ini lintas provinsi tentunya Pak ya. Ya. Kemudian yang kedua yang paling banyak lewat SBMPTN, sekarang namanya ganti lagi Pak. Ya. Tadinya sekarang namanya SNBP dan SNBT ya Pak. Ya. Nah yang lewat ujian tulis juga yang kedua terbesar sekitar 30% Pak. Itu artinya IPB masih membuka peluang yang seluas-luasnya untuk itu. Dan yang tadi Bapak sampaikan untuk jalur ketua OSIS yang sejak 2018 itu
mungkin sekitar 5% sampai 6% ya Pak ya. Dan mereka memiliki catatan, kami evaluasinya tentu salah satunya dari IPK ya Pak ya. Dari Ya. IPK saya melihat IPK-nya bagus-bagus Pak. Dan mereka memang rata-rata menjadi leader ya Pak ya, entah di himpunan profesi, mungkin di sekolah atau di fakultasnya, mereka rata-rata menjadi leader di beberapa kegiatan. Itu Pak Bambang. Ya, baik. Tambah lagi sedikit. Eh, Kalau yang melalui jalur undangan, otomatis mereka diterima. Itu kan tidak bisa diukur apakah punya kemampuan apa ya, namanya membayar uang kuliah atau apa. Ya. Apakah itu difikirkan oleh IPB? Yang pertama, pada saat kami jalur undangan, kami tidak lihat latar belakang keluarga, Ya, Pak. ya, Kami betul-betul hanya lihat dari nilai, ya, jadi tidak ada latar belakang keluarga sama sekali. Setelah ya, itu ya tentu strateginya adalah yaitu menjadi amanah kami bagaimana anak-anak yang punya potensi bagus, ya, itu kita tidak membedakan latar belakang ya, itu, tapi kewajiban dari IPB pada prinsipnya Pak Rektor menyampaikan tidak boleh ada mahasiswa IPB yang drop out karena masalah uang, tidak boleh Pak. ya, ya, Kecuali kalau masalah yang lain ya itu beda lagi. Dan oleh itu kita pegang, para dekan waktu itu udah diberikan amanah tidak boleh ada dekan yang mahasiswanya drop out karena masalah uang gitu ya Pak. Jadi ya, waktu itu saya sebagai dekan juga merasakan itu, ya, harus betul-betul membantu mereka untuk mencari. ya. 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 Ada memang seorang alumnus yang saya wawancarai Ya. yang tidak mampu membayar sampai 5 kali katanya. Tapi kemudian akhirnya dekannya yang mencarikan Ya. entah dari mana. Jadi memang seperti itu ya. Jadi kalau sudah diterima di IPB pasti aman gitu ya. Ya, mudah-mudahan Pak jadi aman. Tapi ya kita tidak nutup kemungkinan yang Ya, beasiswa kan terbatas ya Pak ya. ya, Beasiswa terbatas. ya, Beasiswanya sudah cukup besar Pak, 100 ya cukup besar ya Pak ya beasiswa yang kita maksudnya dialokasikan untuk para mahasiswa kami dalam setahun itu sudah besar dan mudah-mudahan selalu meningkat terus ya. ini Pak, karena biar bagaimanapun kan jumlah penduduk kita bertambah ya Pak ya. Baik. Bertambah pasti yang ingin masuk perguruan tinggi juga Ya, bertambah juga gitu ya. Artinya ya. pemerintah juga memang harus hadir di sana sebetulnya Pak. Baik. Ya, Terima kasih sekali Profesor Dr. Hewan Denny Noviana, PhD, ya sama-sama Pak. Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB. Luar biasa penjelasannya. Jadi semua mahasiswa yang diterima ya dalam tanda petik dijamin pasti akan selesai sampai lulus lah Ya, kira-kira. Kalau betul. ada masalah-masalah finansial dan sebagainya itu menjadi tambahan kewajiban bagi institusi IPB. Baik, terima kasih Prof. Selamat Sama-sama, bekerja, Pak. sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali menulis IPB sebenarnya sebelum